Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua dan selamat bergabung untuk jemaat sekalian yang mengikuti ibadah melalui Google Meet, dan juga selamat mengikuti ibadah untuk jemaat yang mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GKBJ Bekasian. Dan khususnya pada hari ini kita beribadah bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 29 tahun untuk gereja kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, saya meminta jemaat sekalian yang mengikuti ibadah melalui Google Meet untuk menonaktifkan suara dari perangkatnya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadahnya, dan juga nanti slide-nya akan ditampilkan juga. Jadi kiranya kita semua dapat beribadah dengan baik pada hari ini, baik melalui Google Meet tetap muka walaupun di rumah masing-masing, dan juga melalui ibadah online melalui channel YouTube GKBJ Bekasi. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita menenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk memimpin kita di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita hati yang bersungguh untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Hari-hari yang mungkin tidak mudah untuk kita lewati, tetapi sampai saat ini Tuhan menolong kita. Tuhan menolong gereja kita, sehingga kita boleh beribadah, menyatakan syukur kepadanya pada hari ini. Amin. Saat teduh selesai, saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita menyatakan Tuhan berada di bait suci. Semua anugerah dan pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita semua. Ibadah kita, ibadah ucapan syukur ulang tahun GKBJ Bekasi 29 tahun dimulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan Allah yang setia. 29 tahun Tuhan telah memimpin gereja kita. Tuhan yang memulai pekerjaannya bagi gereja kita di tempat ini. Dan selama 29 tahun Tuhan memimpin gereja kita, yang memulai pelayanan yang terbaik untuk gereja kita di tempat ini. Demikian juga dengan di dalam kehidupan kita, Allah telah memulai segala yang baik, yang menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Dan sudah sepatutnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan namanya Allah yang setia.
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Saat ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, boleh mengikuti ibadah ucapan syukur ulang tahun GKBJ Bekasi ke-29 tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rangkaian ibadah kami. Biarlah ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga setiap kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik yang mengikuti ibadah melalui Google Meet maupun di channel YouTube GKBJ Bekasi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, di rumah masing-masing, Engkau yang memimpin dan boleh beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan berkat-berkatnya bagi kita semua. Dan terlebih bagi gereja kita juga ya. Tidak terasa 29 tahun Tuhan telah menyertai gereja kita. Dan mari bersama-sama saya rindu mengajak jemaat sekalian untuk bersyukur, memuji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita mau mengatakan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu.
tiap orang boleh mengenal Kristus. Mari jemaat saya undang berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh gereja di segala abad. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kita dengan tema kasih yang semula. Nah, biarlah boleh mengingatkan kita, apakah kasih kita kepada Tuhan masih sama nggak sih seperti ketika awal kita mengenal Kristus? Biarlah melalui pujian ini boleh mengingatkan kita ya, bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Meskipun di awal kita mengenal Tuhan, kita berkomitmen, kita mengatakan aku mau setia kepada Tuhan, seperti pujian yang mengingatkan kita ini. Tetapi kalau kita tidak bergantung kepada anugerah Tuhan, kita tidak bisa. Jadi biarlah melalui pujian ini boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh kasih-Mu ajaib indah. Menggerakkan hatiku
Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bersyukur kepada-Mu pada pagi siang hari ini untuk anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan ya Tuhan, di dalam kehidupan gereja kami yang telah genap berusia 29 tahun. Ya Tuhan, saat ini kami akan menyembah-Mu, bahkan sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Biarlah menjadi satu berkat di dalam kami bersyukur atas kehidupan kami dan bersyukur atas gereja yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Bahagia membuat katanya imun meningkat ya, bisa modal untuk menghadapi virus corona ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan di dalam Google Meet pada saat ini. Saudara, di dalam rangka kebaktian umum dan juga bersyukur atas ulang tahun gereja kita. Satu ulang tahun gereja yang pertama kali model seperti ini, saudara. Dan bukan hanya gereja kita yang mengalami tentunya, tetapi gereja-gereja juga yang lain. Karena situasi dan kondisi membuat segala sesuatu harus dibatasi. Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian pada saat ini di dalam HUT gereja kita mengambil tema kasih yang semula yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketujuh. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu di tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah kasih yang semula. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kasih yang semula? Saudara, kita akan melihatnya secara umum dulu. Saudara, secara umum orang menggambarkan kasih yang semula tersebut dengan seperti suasana jatuh cinta. Ya, kasih yang semula itu jadi cinta pertama, saudara ya. Seringkali digambarkan dengan cinta pertama, kasih atau bahkan kasih yang terbaik, cinta yang terbaik kepada orang yang dikasihi, orang yang membuat kita jatuh cinta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kami bilang cinta mula-mula, kasih yang mula-mula itu sudah berbicara tentang suatu cinta yang murni, saudara ya. Suatu cinta yang rela berkorban, suatu cinta yang spontan, suatu cinta yang tidak ada pura-pura.
Itulah cinta pertama saudara ya, atau cinta mula-mula, atau cinta yang digambarkan sebagai sebuah cinta yang terbaik. Orang kalau jatuh cinta, atau mungkin saudara punya pengalaman, saya juga tentunya punya pengalaman, bagaimana pernah mencintai, mengasihi, tentunya dengan istri saya. Saudara mungkin dengan istri, atau dengan suami, atau dengan sebagainya. Bagaimana saudara ketika jatuh cinta saudara ya, ada kasih yang timbul, ada rela berkorban, ada perjuangan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang semula tidak pernah mau menyakiti, serta rela berkorban tanpa merasa berkorban. Itu saudara ya. Kasih yang semula, kasih yang cinta mula-mula tersebut adalah cinta yang tidak mau menyakiti serta rela berkorban tanpa rasa berkorban. Ya, rela berkorban tapi tanpa rasa berkorban. Suatu keikhlasan yang timbul di dalam hati. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat di sini, Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus karena mereka saudara adalah jemaat orang-orang percaya yang telah kehilangan kasih yang terbaik, cinta mula-mula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehilangan kasih mula-mula dampaknya adalah perasaan atau tingkah laku kepada sesama, kepada orang yang dicintai menjadi hambar. Ada yang mengatakan kehilangan kasih mula-mula itu seperti hubungan suami istri yang dimana telah kehilangan apa itu ya, strumnya, kehilangan apa lagi namanya, ada intinya sudah menjadi hambar. Hambar karena apa saudara? Dikikis oleh kesibukan, dikikis oleh aktivitas yang tinggi sehingga menjadi mulai lama makin hambar. Cinta dibayar dengan air tuba ya katanya yang begitu ya. Cinta yang tulus, pengorbanan yang tulus dibayar dengan sesuatu kepahitan. Terjadi konfrontasi yang tidak henti di dalam kehidupan interaksi tiap waktu. Sehingga itu membuat di dalam waktu berjalan kemudian makin hari semakin terkikis dan kemudian menjadi bosan. Dan akhirnya kasih yang mula-mula menjadi seperti garam yang tidak berasa asin lagi saudara. Saudara yang terkasih dan Tuhan, kasih yang semula, kasih mula-mula dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat menunjukkan kepada dua hal biasanya. Yang pertama, orang menafsirkan tentang kasih mula-mula itu berbicara tentang kasih persaudaraan, kasih keluarga di dalam Tuhan, jemaat orang-orang percaya, jemaat di Efesus yang pertama. Saudara bicara tentang suatu semangat pada waktu berdirinya sebuah gereja. Saudara mungkin kalau kita ingat bagaimana ketika gereja kita dimulai, saudara. Saya mendengar cerita-cerita baik dari senior-senior, baik juga dari zaman Budi yang waktu mendirikan, waktu ada kasih yang begitu luar biasa, pelayanan yang begitu luar biasa. Saya waktu sebelum pandemi melakukan kunjungan saudara. Kadang-kadang itu seharian kita kunjungan ya, kadang seharian pun nggak ketemu saudara ya. Pergi ke Titian, kemudian dari Titian pergi ke Tambun, dari Tambun ke Cibitung, dari Cibitung pergi ke arah Bantar Gebang, nggak keburu. Dan rasa capek sekali saudara. Besuk, saudara, saya dengar cerita orang-orang zaman pada waktu 29 tahun yang lalu merintis saudara. Mereka melakukan perkunjungan, penginjilan, perkunjungan kepada jemaat yang ada di Titian, yang ada di Tambun, yang ada di Cibitung, sampai ke Bantar Gebang. Saudara, waktu saya tahu begitu, saya pikir-pikir, waduh, nggak ada apa-apanya yang kita lakukan pada saat ini, saudara ya. Melihat pengorbanan mereka, saudara bayangkan jauh-jauh dari Samanhudi datang ke Bekasi, ketemu dengan orang Bekasi, kemudian melakukan penginjilan, melakukan perkunjungan sampai ke jauh-jauh. Saudara, kalau sekarang jalannya sudah mulai bagus, saudara ya. Sebagian masih rusak, tapi umumnya sebagian besar sudah bagus. Tapi zaman dulu saudara, wah jalannya rusak.
Kami pernah besuk, saudara, berapa kali besuk ya? Sering besuk malah, bukan berapa kali. Ke daerah Cibitung, mungkin jemaat tahu ya, Cibitung. Ada satu jemaat kita pergi, kemudian saudara jalannya lubang-lubang. Waduh, kalau pergi mobil bersih, begitu keluar dari sana, mobil harus dicuci, saudara. Karena itu lewat sawah, jalannya lubang-lubang, saudara. Jadi lumpur mobilnya, saudara ya, dan nggak bisa duduk tenang. Tapi saudara, saya baru tahu, rupanya tak 29 tahun yang lalu, para jemaat kita awal-awal sampai pergi ke sana, saudara, bahkan lebih jauh daripada yang kami pergi besok, saudara. Saudara, itu suatu semangat yang begitu luar biasa. Dan kalau saya lihat sampai sekarang, semangat terus ada pada jemaat. Semangat untuk terus menjadi berkat, menginjili, kemudian mencari berkat. Saya lihat ada satu hal yang sangat luar biasa yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang semula, kasih mula-mula yang ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 berbicara tentang, yang pertama dikatakan ada tentang hubungan persaudaraan sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga dalam Tuhan. Dan yang kedua, kasih yang mula-mula ini berbicara tentang hubungan seseorang yang ketika percaya Tuhan, begitu cinta Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, baru percaya, kemudian mau cinta Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Ada satu iman yang berkobar-kobar dalam hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita akan melihat bersama-sama, mengapa sih Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus? Di dalam ayat yang kedua, Tuhan berkata begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu." Wow, ada satu pujian yang Tuhan sampaikan. "Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat." Luar biasa, bukan ya? "Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Maka dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Saudara, ini satu pujian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi kita lihat dalam ayat yang keempat dikatakan, "Namun demikian aku mencela engkau." Kenapa Tuhan mencela jemaat yang baik seperti ini? Kasih yang bagaimana yang hilang dari mereka? Kasih mula-mula yang seperti apa yang hilang dari mereka? Sampai Tuhan bilang, "Namun aku mencela engkau." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama. Di dalam ayat yang kedua, saudara, di sana kita melihat jati diri daripada jemaat ini. Mereka adalah jemaat yang pintar. Mereka adalah jemaat yang mengetahui firman Tuhan. Dan mereka adalah jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Luar biasa, bukan ya? Tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat, sehingga mereka menjadi jemaat yang teguh atas firman Tuhan. Saudara, dikatakan begini ayat yang kedua, coba perhatikan ya. "Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu, ketekunan dan sebagainya." Kalimat yang kedua, "Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat." Dan yang kedua, "Bahwa engkau telah mencuai mereka yang menyebut dirinya rasul." Jadi saudara, di sini kita lihat. Yang pertama, kenapa orang Efesus, jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula sampai Tuhan mencela mereka? Saudara, pertama, mereka memiliki riwayat menghadapi ajaran sesat. Loh, kok sampai begitu? Jadi begini, riwayat mereka melawan saudara-saudara palsu. Jadi riwayat sejarah di dalam jemaat itu yang selalu kuat berhadapan dengan para penyesat, pengajar-pengajar sesat. Sudah jadi di sini ada perang doktrin, gitu ya, perang filsafat. Jadi sudah, karena perang filsafat artinya adu argumen, yang berdebat tentang kitab suci, berdebat tentang doktrin, dan sudah hal ini telah rupanya sudah membuat mereka menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa itu saling berdebat satu dengan yang lain, saling mengkritik satu dengan yang lain, saling mengkritisi dan sebagainya, yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kebiasaan mereka seperti ini, saudara.
dalam bertempur dalam doktrin teologi, sampai kepada hal-hal yang kecil pun jemaat ini sibuk untuk berdebat, bahkan tanpa kasih, untuk mencela sesamanya, untuk mendiskreditkan sesamanya, untuk menyudutkan orang lain. Sekalipun mereka tekun dalam Tuhan, sekalipun mereka tekun dalam pelayanan, kemudian Tuhan berkata, aku mencela engkau. Sekalipun engkau menguasai firman Tuhan, tetapi engkau telah kehilangan kasih mula-mula itu yang mencintai, mengasihi sama, yaitu kamu sibuk mencela sesamamu. Kamu lebih mengutamakan pengajaran memang penting, tapi kamu telah kehilangan kasih yang semula, yaitu kamu tidak menyayangi sesama. Kamu terkenal dengan orang yang begitu luar biasa dalam firman Tuhan, tetapi pada akhirnya sikap dan tindakanmu tidak terlihat sebagai orang yang memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan. Tuhan mencela. Kalau bahasa sederhana di dalam bagian ini, saudara, ini seperti apa? Wah, banyak orang mengatakan begini ya, saudara. Apa gunanya memiliki pemahaman yang besar? Penting sih teologi. Teologi itu penting. Kepintaran memahami firman Tuhan penting. Kadang-kadang saya pun berdebat tentang teologi. Tapi Tuhan bilang, perdebatan di dalam pengajaran, jangan sampai kita kehilangan kasih. Saudara, kalau saya lihat ini, jemaat Efesus ini seperti tentara yang sudah selesai berperang, galak, saudara. Jadi selesai baru pulang dari pertempuran, jadi dikira orang di sesamanya itu adalah musuhnya. Ya, kalau perang, baru pulang dari perang, galak-galak ya, saudara ya. Atau mungkin kalau kita tarik di dalam kehidupan kesehatan, seperti darah putih. Darah putih itu penting, saudara, karena itu digunakan untuk melawan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah tentara di tubuh kita, melindungi tubuh kita. Butuh apa? Butuh darah putih. Tapi saudara, seseorang yang kelebihan darah putih, maka nyawanya akan terancam, saudara. Malah darah putih itu akan menyerang sel-sel, menyerang tubuh kita, menyerang balik kalau kelebihan darah putih. Saudara, saya katakan begini, saudara. Mengenal, menguasai firman Tuhan, mempertahankan yang benar, memang seperti darah putih. Kita tidak boleh kehilangan darah putih. Tapi kalau kebanyakan darah putih, kita bisa jadi seperti jemaat yang ada di Efesus. Mereka saling menyakiti satu dengan yang lain. Terbiasa berdebat dalam bagian hal yang sederhana yang dicela oleh Tuhan. Mereka saling menyudutkan. Mereka terbiasa menyudutkan orang. Mereka terbiasa untuk mendiskreditkan orang. Mereka terbiasa untuk mencela sesama. Dan Tuhan berkata, aku tahu bahwa apa yang kau kerjakan. Aku tahu jeripayahmu, ketekunanmu, namun aku mencela engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, selain daripada riwayat mereka berperang dalam doktrin, dalam pengajaran, hal yang kedua, saudara, setelah kematian Rasul Paulus, beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa jemaat mula-mula setelah kematian Rasul Paulus, jemaat mula-mula termasuk jemaat Efesus, mulai pelayanan mereka bergeser, gereja bergeser, masuk kepada institusi gereja, kepada seperti kita masuk kepada institusi gereja, lebih ke organisasi gereja yang diperhatikan, lebih ke sana, makin ke sini, sampai pecah gereja-gereja. Saudara, dalam bagian ini, saudara, ada penafsir mengatakan bahwa jemaat Efesus di situ mereka kehilangan kasih mula-mula. Selain karena mereka sudah terbiasa di dalam berdebat, saling mencela tentang ajaran sesat, debat doktrin. Yang kedua, saudara, mereka terlalu bergantung kepada sosok atau pribadi, yaitu Paulus. Ketika kehilangan Rasul Paulus di tengah mereka, mereka kemudian berjalan seperti tidak ada lagi yang menasihati, tidak ada lagi bapak rohani yang mengarahkan mereka.
Mereka tidak dapat lagi menentukan mana yang, seolah-olah tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa iman mereka, etika di dalam kehidupan bergereja mereka tergantung kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan 29 tahun gereja kita. Masihkah ada di dalam kita, di hati kita, di dalam hidup kita pada saat ini memiliki kasih mula-mula, memiliki kasih yang terbaik, yaitu kasih yang rela berkorban kepada Tuhan tanpa rasa telah berkorban? Masih adakah di dalam hati kita dan hidup kita yaitu kasih yang murni, yang sungguh-sungguh murni cinta Tuhan, mengasihi Tuhan? Ketika kita datang di dalam Tuhan, di dalam gereja berjemaat, masih adakah kasih mula-mula, yaitu kasih yang murni, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih yang betul-betul terbaik dalam hidup kita? Bahwa semuanya itu, saudara, diwujud nyatakan melalui sebuah pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan. Pada waktu kita mau melayani Tuhan, pada waktu kita mau mengikuti Tuhan, saudara, suatu kasih mula-mula, saya mau melakukan bagi Tuhan suatu pelayanan yang rela hati, suatu pemberian diri, pemberian hidup untuk mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan dengan kasih yang murni, yang tulus, yang betul-betul rela kepada Tuhan. Dikatakan seperti seorang yang jatuh cinta, seseorang yang memiliki cinta pada awalnya, yaitu cinta yang begitu mengasihi, rela berkorban, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, memang waktu, dikatakan bahwa cinta itu diuji oleh waktu, kasih itu diuji oleh waktu. Tetapi di dalam ulang tahun kali ini, di dalam 29 tahun gereja kita diajak kembali untuk melihat sebuah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih yang betul-betul rela berkorban, kasih yang begitu cinta Tuhan, begitu luar biasa. Seperti seorang yang mencintai kekasihnya pada awalnya, mencintai suaminya, istrinya pada awalnya, tidak melihat belakangnya, tidak melihat apa lagi, karena sedang jatuh cinta, ya. Kasih yang sempurna, ya, kasih yang betul-betul masih murni, saudara, ya. Tuhan mau kita seperti itu. Diwujud nyatakan seperti apa? Kita lihat jemaat yang ada di Efesus. Ada satu ujian yang Tuhan berikan, suatu hal yang sangat luar biasa yang dikejar oleh gereja-gereja pada masa kini. Semua gereja termasuk kita, ya, ingin seperti jemaat di Efesus yang kuat dalam doktrin, kemudian apalagi ya, jeripaya melayani luar biasa, nggak ada kurang, Tuhan. Aku tahu pekerjaan, jeripaya dan ketekunan itu luar biasa, tekun. Wah, kita tekun, bang. Kita mungkin belum bisa seperti jemaat Efesus. Kemudian yang kedua, aku tahu bagaimana engkau menghadapi jemaat orang-orang sesat, orang-orang yang menyesatkan. Gereja Efesus tidak mudah digoyahkan oleh doktrin yang sesat. Kemudian dikatakan, aku tahu, ayat yang ketiga, engkau tetap sabar menderita. Luar biasa loh, bagaimana kesabaran mereka. Tapi Tuhan berkata, apalah artinya semua itu kalau di dalam kehidupan bergereja, berjemaat, hidup di dalam saling mencela, saling mengecewakan, saling menghancurkan, seperti jemaat yang ada di Efesus. Tuhan berkata, kasih diwujud nyatakan dengan seperti ini. Seperti di dalam bagian ini, Tuhan mengingatkan bagaimana mereka saling mengasihi sebagai gereja yang diwujud nyatakan di dalam pelayanan, di dalam interaksi tiap-tiap waktu. Karena Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memanggil kita untuk saling berbagi kasih melalui kehidupan interaksi sesama di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam kehidupan. Karena dengan demikian kita disebut sebagai gereja. Orang tidak akan menyebut gereja dari pemahaman, bukan, saudara. Orang akan mengatakan itu universitas Kristen. Pemahaman, pengajaran sangat penting seperti darah putih yang ada dalam kita. Tapi orang lebih utama, saudara, melihat tentang kasih, melihat tentang siapa kita. Kristen, kehidupan anak Tuhan, orang percaya.
29 tahun gereja kita berdiri, biarlah gereja kita tetap teguh di dalam kasih, yaitu ada satu kehangatan kasih untuk Tuhan dan sesama, diwujudkan di dalam pelayanan dan interaksi sesama sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah melalui kasih yang semula, kasih yang murni itu, yang terus tumbuh dalam kehidupan kita, membuat gereja kita menjadi gereja yang membawa berkat, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Oleh anugerah-Mu, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Perjalanan yang kami lalui tiap-tiap waktu Tuhan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan berbagai hal yang terkadang mengikis kasih yang terbaik, kasih yang semula, kasih yang murni di dalam hati kami. Tapi pada saat ini Tuhan, biarlah melalui firman ini, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk memiliki kasih Tuhan, kasih yang murni, kasih yang begitu luar biasa, yang ditunjukkan di dalam kehidupan sesama kami, dalam kehidupan kami dengan sesama, dengan keluarga, dan dimanapun kami berada. Biarlah Engkau memakai gereja kami ya Tuhan, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis. Puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kita. Dan seperti biasa, persembahan akan bisa dikirimkan melalui nomor rekening gereja kita ya. Sambil memberikan persembahan kita menyatakan syukur kita, menaikkan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami. Dan kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan dimanapun dipergunakan, dan hanya satu nama yang dipermuliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan juga setiap tangan-tangan yang memberikannya. Kiranya Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda di tengah situasi saat ini. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati karena kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah memberikan persembahannya. Dan tiba saatnya kita mau merayakan ulang tahun gereja kita yang bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi gereja
Nah, sambil segala sesuatunya dipersiapkan, kita naikkan pujian ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh membuka kameranya juga ya. Bagi saudara jemaat yang mengikuti melalui Google Meet, boleh membuka kameranya saja ya, suaranya di silent tapi. Sambil dipersiapkan, mari kita menaikkan pujian ini ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menghimpun lilin, kita berdoa dulu. Ya, mari bersama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa, bersyukur bersama untuk ulang tahun ya. Nah, masing-masing saya mengajak kita berdoa di rumah. Kita doakan gereja kita kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dan juga kita doakan supaya terus bisa menjadi saluran berkat bagi seluruh ya orang-orang yang kita jangkau di gereja kita. Biar gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh merayakan HUT gereja kami. Sekalipun dalam keadaan terbatas, sekalipun seluruh jemaat tidak bisa hadir bersama dengan kami, tapi kami bersyukur Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami, sehingga Tuhan kami bisa merasakan anugerah di dalam kehidupan gereja kami 29 tahun berada di dalam kasih Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkati gereja kami menjadi saluran berkat bagi jemaat dan bagi sesama. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang penuh kasih, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah gereja kami Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, khususnya di tengah masa sulit pandemi ini. Biarlah kasih dan berkat boleh diberikan kepada seluruh jemaat, kepada gereja kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada siang hari ini untuk ulang tahun yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh merayakan 29 tahun. Berkati seluruh jemaat yang beribadah merayakan ulang tahun gereja pada saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau tiup lilin. Oke, langsung harus sini ya. Nah, kita tiupnya begini ya. Nanti jemaat juga boleh tiup.
Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pada tahun yang akan datang kita boleh merayakan ulang tahun kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selamat. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua, dan kita terus berdoa kiranya gereja kita juga boleh terus dipimpin oleh Tuhan ya, dan juga semua jemaat boleh diberkati dan terus disertai oleh Tuhan. Yang pelayanan terus semangat melayani Tuhan meskipun di tengah pandemik saat ini ya, dan mari kita terus berserah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri, dan doksologi dan juga doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Roy sambil kita menaikkan pujian doksologi. Kami datang mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pimpinan-Mu di dalam kebaktian kami pada hari ini, sehingga sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengasihi, mencurahkan berkat kembali atas kehidupan mereka. Berkati juga untuk seluruh jemaat kami yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau yang curahkan berkat atas kehidupan mereka. Engkau yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, memimpin kehidupan mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan di dalam kehidupan tiap waktu. Biarlah semangat ulang tahun yang ke-29 bagi gereja kami sungguh semakin berkobar dalam kehidupan kami, untuk memiliki kasih Allah yang murni, kasih Tuhan yang murni di dalam hati kami, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam interaksi dengan sesama. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita semua. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.
teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.